Halo Kak Taufik, selamat sore. Selamat sore, Apa kabar Kak? saya baik-baik saja, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya Kak, saya mau minta waktu sebentar nih untuk tanya-tanya kembali seputar dengan pengalaman Kakak mengikuti OSN. Boleh ya Kak? Boleh lah. Nah, pada kesempatan kali ini Kak, kami ingin meminta Kakak untuk menceritakan bagaimana awal mulanya Kakak terjun di dunia Olimpiade ini, mulai dari tingkat Olimpiade sekolah hingga ke tingkat KSN begitu. Bisa diceritakan historinya atau sejarahnya? Oh, mungkin dulu itu pertama kali ikut lomba ya, pertama kali ikut lomba matematika itu waktu SD kelas 6, SD kelas 6 itu pertama kalinya. Itu karena mungkin karena di sekolah baru kelihatan gitu ya, apa nilainya bagus, jadi diikutkan oleh guru ikut lomba. Nah, waktu itu pertama kalinya masih coba-coba gitu ya, ingin merasakan. Lanjut ke SMP. Ya, SMP pertama kalinya ikut seperti OSK gitu ya. Pertama kalinya OSP. SMP itu 2007 mungkin kalau nggak salah. 2007 itu pertama kalinya ikut OSK, tapi waktu itu masih gagal, masih nggak lolos ya untuk sampai ke provinsi. Lalu ya lanjut lagi lah di apa ya, ada lomba matematika saya coba ikuti sampai akhirnya kelas 8 ikut lagi deh. Kelas 8 ikut lagi OSK, alhamdulillah lolos sampai ke provinsi dan sampai ke nasional. Ya, terus setelah itu lebih ini lagi lah ya, lebih diseriusin lagi apa tentang olimpiade ini. Jadi pas ke SMA ya sama seperti waktu SMP gitu. Pas SMA kalau ada lomba di sekolah mana ngadain lomba tuh coba saya ikut gitu ya. Sama teman-teman lainnya ngajak gitu. Ya dapat soal juga, yang penting soal ya alhamdulillah beberapa kali juara gitu ya. Terus sampai dari kelas 10, kelas 11 terakhir di ujung itu ya alhamdulillah di kelas 11 bisa sampai dapat medali perunggu ya untuk OSN ya. Jadi ya prosesnya cukup panjang sebenarnya ya. Jadi ikut lomba macam-macam ya sampai ikut OSN-nya. Alhamdulillah sampai dapat medali. Ya, 2012 itu terakhir. SMA itu. 2012 itu ya. Iya. Nah Kak, ketika saat KSNK nih, ketika Kakak ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam bidang matematika, itu persiapan apa yang pertama kali Kakak lakukan untuk Yang, menghadapi lomba nanti gitu pada saat itu? yang jelas banyak-banyak ngerjain soal. Jadi oleh guru pertama kali ya disuruh coba untuk misalkan soal-soal tahun sebelumnya dibahas lagi gitu ya. Soal-soal dapat 5 tahun minimal dari 5 tahun sebelumnya coba dikerjakan lagi, dibahas ya. Kemudian ya dari guru ngajarin materi juga memberikan banyak soal juga, itu yang penting sebenarnya. Jadi saya dapat dari guru itu dapat banyak soal-soal, coba saya kerjakan di sekolah, saya kerjakan di rumah sampai semuanya bisa selesai lah. Pokoknya ya selama ketika mendekati waktunya KSN itu atau OSK dulu, ya isinya udah itu latihan soal itu ya, belajar latihan soal dari sekolah, dari rumah, jadi full gitu ya. Ya sampai dari sekolah juga diberikan dispensasi, jadi nggak usah ikut pelajaran, tapi disuruh kumpul ya untuk fokus ke olimpiade. Siapanya cukup banyak sebenarnya. Nah, selama melakukan persiapan itu, apakah ada kendala gitu Kak? Kendalanya mungkin kalau dari saya waktu itu kendalanya apa ya, kurang ini, pertama kurang sumber bacaan ya, atau buku, maksudnya buku yang atau sumber yang berkaitan dengan olimpiade.
Dan dulu kan agak agak nggak ini ya, bukan internet kan nggak terlalu umum lah gitu ya dulu. Jadi ya sumbernya cuma dari guru waktu itu, apa sumber buku dan soal dari guru. Sampai akhirnya ya saya cari-cari sendiri di internet, cari-cari sendiri dengan modal dengan apa seadanya lah gitu ya. Dapat beberapa sumber lagi soal, dapat beberapa sumber materi. Akhirnya ya kendala-kendala sumber itu bisa sedikit-sedikit teratasi lah ya, kurang lebih gitu. Oke Kak, selama mengikuti perlombaan itu, adakah kesan yang paling diingat gitu, atau kesan yang paling menarik yang sampai saat ini masih diingat begitu? Mungkin bisa diceritakan. Yang jelas untuk ini mungkin yang paling diingat ketika pertama kali ya, pertama kali pertama kalinya lolos ke nasional itu waktu SMP. Ya di situ rasanya ya pertama kalinya lah terbang jauh ke Jakarta gitu SK-nya ya. Jadi pembinaan di dikumpulkan di Surabaya. Saya kan dari Madura ya, dari kumpulkan semuanya ke Surabaya, terus di situ diadakan latihan berapa minggu gitu ya, terus terbang ke Jakarta. Jadi ya lumayan nggak apa, istilahnya seperti merantau berapa minggu gitu ya, sampai akhirnya ke Jakarta. Itu pertama kalinya merasakan Jakarta waktu itu SMP, yang masih diingat. Bagaimana perasaannya Kak, ketika tahu Kakak lolos ke tingkat nasional, bahkan sampai dapat medali begitu? Oh, ya kalau waktu itu mah ya bisa dibilang senang ya, tapi setelah merasakan lolos alhamdulillah gitu ya, tapi langsung kepikiran lagi, oh ini berarti harus persiapan lagi nih habis ini ya, harus lanjut belajar lagi ya. Akhirnya ya yang mempersiapkan diri, bentar lagi pasti ada latihan, dia harus siap-siap lagi, baca-baca lagi materinya. Biasanya kan setelah selesai lomba kan ya istirahat gitu ya, jadi nggak mikirin olimpiade lagi. Jadi pas ketika dikasih tahu pengumuman ternyata lolos, ya siap-siap lagi baca materi, dan akhirnya guru juga nyuruh untuk latihan lagi gitu ya, latihan lagi sama guru. Ya seperti itu. Berapa untuk sampai tingkat nasional mungkin ya 1 bulan kira-kira ya persiapannya, 1 bulan lebih, cukup panjang. Nah, setelah itu kan Kakak mengikuti Platnas ya Kak? Nah, Selama mengikuti Platnas itu, kira-kira ada kesannya atau ada kendalanya yang mungkin bisa Kakak ceritakan di sini? wah, Platnas di situ ya pertama kali mungkin rasa wah dan ada sedikit minder juga waktu itu, karena bisa melihat orang-orang dari ya terutama kan yang jago-jago itu biasanya dari Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Wah, ternyata orang-orang ini yang pinter banget ya waktu itu, yang dapat medali emas ini, yang medali perak ini gitu ya. Tapi selain itu ya yang saya senang juga karena dapat ilmu baru ya. Karena selama waktu itu dari tingkat kabupaten sampai nasional itu kan ya sumbernya terbatas ya, sumber untuk materi olimpiade. Tapi ternyata pas di Pelatnas itu dapat sumber dari semua orang tuh, dari pelatihnya, dosen-dosen, masih banyak sumber buku, materi gitu ya, dari teman-teman juga ya, teman-teman yang dari Jakarta dan sekitarnya itu yang punya akses lebih waktu itu, dari situ juga dapat tambahan ilmu ya, dapat sumber baru untuk belajar. Ya meskipun waktu itu sudah kelas 12, tapi itu tetap saya manfaatkan gitu ya. Karena waktu kuliah pun masih kepake beberapa, karena waktu kuliah kan saya juga ikut beberapa kali olimpiade, dan dari pengalaman-pengalaman itu ya, jadi ketika kuliah sudah siap tuh dengan lomba-lomba matematika. Biasanya itu sih ya, sedikit minder tapi juga senang juga itu ada di sana. Nah, menarik nih Kak ceritanya.
Semoga apa yang kakak sampaikan ini dapat berguna nanti buat para peserta-peserta yang sedang mengikuti pelatihan saat ini. Nah, terakhir nih kak, bisa kakak sampaikan satu atau dua kata untuk para peserta yang sedang mengikuti pelatihan saat ini, untuk mereka gitu. Untuk semuanya, ya kalau dari saya apa namanya, pesan dari saya ini ya, jangan mudah menyerah, itu saja mungkin, karena materi Olimpiade ini tentu saja lebih sulit daripada materi sekolah ya, dari semua bidang lah pokoknya. Tentu saja lebih sulit. Jadi untuk yang baru terjun di Olimpiade, atau yang baru, atau yang masih kurang ini ya, kurang begitu memahami, yaitu jangan menyerah ya ketika melihat soal atau materi Olimpiade itu. Kalau memang teman-teman ingin sukses di sini ya, di Olimpiade itu, intinya itu ya, jangan menyerah. Harus tetap, kalau belum paham tetap baca lagi, tetap kerjakan soal lagi, terus cari sumber, tanya ke guru-guru atau ke teman gitu ya, sampai kita jadi lebih paham. Seperti itu aja mungkin. Oke, jangan menyerah ya kak, begitu? Yuk, Oke, terima kasih banyak Kak Taufik atas waktunya. Sampai bertemu kembali. sama-sama. Selamat sore. Selamat sore.